Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Pak Irfan. Kita masih belajar di tema 2G ya, yaitu tentang kebersamaan. Subtema yang kedua, pembelajaran ketiga dan juga keempat. Sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa memohon kepada Allah agar dalam pembelajaran hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang baik. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang silakan kalian buka bukunya halaman 40. Oke, saya akan membacakan ya. Di situ ada cerita. Bel masuk belum berbunyi. Nina sedang membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Ibu guru menghampiri Nina. Coba perhatikan ya, di sebelah Pak Irfan sini ada ibu guru dan juga Ninanya. Ibu gurunya bertanya, "Selamat pagi Nina, apa yang sedang kamu baca?" "Selamat pagi Bu, saya sedang membaca fabel Bu Guru." Nah, jadi Nina sedang membaca fabel. Ingat, fabel itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang hewan, di mana hewan tersebut dapat berbicara. Nah, sekarang lihat ke bawah. Lihat yang bawahnya ya, di halaman dulu. Ibu guru mendukung kegemaran membaca Nina. Ibu guru berkata bahwa membaca sangat bermanfaat. Banyak pesan baik yang Nina dapat saat membaca fabel. Misalnya, pesan tentang hidup rukun dan kerjasama. Sifat tokoh yang baik juga dapat ditiru. Nina jadi teringat cerita ulat bulu. Nina jadi teringat cerita ulat bulu dan kupu-kupu yang ia baca. Tokoh ulat bulu dan kupu-kupu saling menyapa. Mereka menggunakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Oke? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur orang yang diajak berbicara. Contohnya, nama diri seperti Nina, Adi, Deli, lalu panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, paman, kakak, adik. Sebutan seseorang seperti tuan, nona, nyonya. Jadi kalau misalnya kalian berbicara ke ayah kalian, pasti kan menyapanya ayah, ke ibu pasti ibu, lalu ke kakak. Itu adalah salah satu contoh kata sapaan. Nah, sekarang lihat di bawahnya, di depan Pak. Di sini ada contoh percakapan ulat bulu dan kupu-kupu. "Maafkan aku temanku, aku tidak seharusnya mengolok-olokmu. Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat." Ulat bulu dan kupu-kupu menggunakan kata sapaan. Kata sapaan yang diucapkan ulat bulu yaitu kupu-kupu yang cantik. Kata sapaan yang diucapkan kupu-kupu yaitu temanku. Di kelas, Nina berdiskusi dengan teman-teman. Perhatikan anggota kelompok Nina pada gambar berikut ya. Oke, di sini ada Nina dan kelompoknya. Jumlahnya ada 3 orang ya. 1, 2, 3. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan. Oke. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Keseluruhan anggota kelompok adalah 3. Oke, anggota kelompok Nina ada 3. Ada 1 siswa putra dari 3 siswa seluruhnya. Jadi, banyaknya siswa putra di kelompok Nina dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Jadi, hanya ada 1 siswa laki-laki dari total 3 keseluruhan siswa. Nina dan teman-teman bermain peran bersama. Ada Deli, Tony, dan juga Made. Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Nina berasal dari Jawa, Deli berasal dari Padang, Tony berasal dari Ambon, Made berasal dari Bali. Ada banyak suku bangsa di Indonesia. Ada suku Jawa, Sunda, Dayak, Ambon, dan masih banyak lagi. Nina tidak membeda-bedakan teman. Ia bersikap baik kepada semua teman. Berasal dari suku mana sajakah teman-teman di kelasmu? Nah, teman-teman, jadi di sini Nina itu ternyata sedang bermain dengan teman sekelasnya yang ternyata itu berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Sama seperti kalian. Di kelas pun kalian pasti berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Ada Jawa, Sunda, Betawi, dan lain-lainnya. Siswa di kelas Nina berasal dari berbagai suku bangsa. Ibu guru membentuk kelompok siswa yang terdiri atas 6 orang. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok Nina. Di kelompok Nina ada 3 anak dari suku Jawa. Nah, coba kalian lihat di situ, lingkari setiap 3 anak.
Nah, di kelompok Nina itu sudah ada ya, ada suku Jawa dan suku lainnya. Jumlah kelompoknya ada 6 orang. Oke. Jumlah kelompok atau jumlah siswa dalam kelompok Nina ada 6 orang. Lalu 3 kelompok merupakan suku Jawa, maka dilingkarilah suku Jawa tersebut. Suku Jawa tersebut ada 3 orang, maka dilingkari, dan suku lainnya pun 3 orang. Jadi banyak anak yang berasal dari suku Jawa dapat kita katakan 1/2 dari bagian seluruh kelompok Nina, atau suku Jawa setengah dari kelompok Nina, yaitu adalah 3 orang. Sekarang kita lihat di kelompok Toni. Di kelompok Toni ada 2 anak dari suku Ambon, sementara 4 orang lainnya itu sukunya berbeda-beda ya. Nah, sekarang perhatikan gambarnya di halaman 49. Lihat, di kelompok Toni yang suku Ambon dilingkari, lalu yang sisanya 4 orang tersebut pun sudah dilingkari 2 orang 2 orang. Oke, maka perhatikan, banyak anak yang berasal dari suku Ambon adalah 1/3 dari kelompok Toni. Kenapa 1/3? Karena jumlah siswa seluruhnya adalah 6. Lalu yang berasal dari suku Ambon ialah hanya 2 orang. Maka 1/3 dari 6 adalah 2 ya. Jadi kelompok Toni yang bersuku Ambon jumlahnya adalah 1/3. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sama-sama kita tutup yuk pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk tugasnya ada di buku pena halaman 35 dan 37. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.